Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita dalam acara Street Justice, Teologi Jalanan, di mana sejarahnya Street Justice, Teologi Jalanan itu dibuat untuk boleh kita sama-sama menumpahkan curhat hati untuk Tuhan, tapinya, saudaraku. Jadi bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk Tuhan dalam proses kehidupan nyata. Karena selama ini menurut saya itu banyak kita dikurung oleh berbagai macam aturan, ya, dari pengajaran-pengajaran yang manusiawi. Bukannya salah, tapi akhirnya karena terlalu banyaknya, bahkan ada yang sedemikian rupanya membuat kita tidak bisa curhat, nggak bisa menumpahkan apa sih yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, gimana sih kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan seringkali peristiwa kehidupan ini nggak sesuai dengan yang dikhotbahkan, tidak sesuai dengan yang diajarkan, tidak sesuai yang kita dengar, kita lihat ketika kita beribadah dan sebagainya, saudaraku. Seringkali hidup berseberangan dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi bingung. Bahasa-bahasa yang dikemas membuat kita tidak mampu mengaplikasikannya dalam perjalanan kehidupan kita sendiri. Seringkali membuat akhirnya firman Tuhan menjadi ayat-ayat hafalan. Kita begitu dengar pembicaraan firman Tuhan, udah tahu nih kalau bicara ini pasti ke sini, kalau kesaksian ini pasti begitu. Jadi seperti buku yang dibacakan setiap kali kita datang beribadah, menghadiri sebuah persekutuan dan sebagainya. Tapi Street Justice, Teologi Jalanan, untuk kita boleh menumpahkan apa yang ada di dalam kita. Tetapi tetap ada ruang-ruang di mana kita ya nggak boleh juga melakukan hal-hal yang dilarang Alkitab, saudaraku ya. Kita juga nggak boleh melanggar hati nurani sesama kita dalam banyak hal. Tapi ada kebebasan ruang bergerak. Di mana hari ini saya ingin membagikan gimana sih membaca Alkitab. Lalu Alkitab itu bicara apa? Suaranya apa sih Alkitab ini dalam kehidupan saya? Yang selanjutnya pasti kita terkena bagaimana aplikasi dalam kehidupannya. Ingat saudaraku, di dalam diri kita itu ada 3 suara. Di dalam hidup kita itu ada 3 suara. Ada 3 hal yang menuntun kita. Yang pertama, suara duniawi, suara sekitar kita, suara dari sekolah, budaya, pergaulan, dimanapun kita berada, termasuk di rumah tangga, kehidupan bersama setiap orang, semuanya itu menjadi sebuah suara kita dengar, lalu kita cerna, lalu kita harus meresponinya. Nah, respon yang kita lakukan itu akan menentukan hasil yang akan kita tuai, saudaraku, yang akan kita terima. Seringkali kita setelah mendapatkan sesuatu keadaan, seringkali kita dengan refleks, respon kita sendiri, respon manusiawi kita, respon apa yang ada di dalam kita, respon dari kebiasaan, atau dari kepandaian, kecerdikan, atau dari ilmu, dari apa aja ada dalam kita, itu akan keluar untuk meresponinya. Tetapi seringkali juga banyak orang yang belajar menimbang, mengambil yang terbaik, jangan sampai mengambil keputusan yang salah, akhirnya hasil yang diterima itu buruk. Ya, itu suara manusia, suara daripada setiap keadaan, situasi, lingkungan di mana kita berada, di mana setiap hal itu harus kita responi. Sehingga di dalam kita itu akan bekerja sebuah suara di mana itu dari diri kita sendiri. Pikiran, perasaan, emosi, hati kita, jiwa dan roh kita. Terkadang juga namanya bahasa tubuh juga menyertainya, body language. Ya, seperti orang kalau merayu, atau orang yang jatuh cinta, atau orang yang ingin tampil baik, harus tersenyum, yang harus marah,
nangis, emosi ditampilkan dalam body language, termasuk mimik wajah, saudaraku. Dan sebagainya, itu ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Tapi ada satu lagi, di mana ada seorang penyusup, saudaraku, yang saudara tidak ketahui. Banyak orang bahkan tidak tahu kalau penyusup ini ada dalam hidup mereka. Mereka tidak mengerti kalau itu suara daripada, bukan suara dari dirinya, tapi dari sebuah pribadi. Yang kedua ini, suara kedua ini saya bicarakan pribadi yang jahat itu, yaitu suara si jahat. Suara si jahat ini dibagi dua. Suara yang berbentuk fisik, ya, suara yang dari manusia, suara yang dari keadaan sekitar kita. Sebagai contoh, setiap nasihat, setiap pembicaraan, setiap suara yang diucapkan seseorang itu harus kita responi dan memengaruhi kita. Ada lagi suara dari keadaan, lingkungan. Contoh, tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan. Kita pasti meresponinya, saudaraku. Meresponi dengan cara yang namanya kita lari atau kita menengok. Atau ada suara yang merdu, kita meresponi untuk mendengarnya. Suara keadaan ini, saudaraku, bukan dari suara di dalam kita. Di mana keadaan ini kita harus meresponinya, gitu. Ada lagi yang namanya suara yang di dalam kita, yang namanya suara perasaan, suara hati kita, suara emosi kita. Sebagai contoh, ketika kita marah, nada kita akan tinggi. Ketika kita sedih, kita menangis, keluar suara menangis. Ketika kita senang, keluar suara tertawa. Ada suara kedua. Yang pertama, ya, habis itu suara yang kedua, saudaraku. Yang pertama suara di dalam pikiran kita, yang kedua itu suara dari perasaan dan emosi kita yang menyertainya. Itu, saudaraku. Tetapi ada suara yang berasal dari si jahat. Yang pertama suara manusia, lalu suara keadaan. Yang ketiga itu adalah suara si jahat sendiri. Jadi ada 3 bagian, ya, suara pikiran. Yang kedua ini suara si jahat. Suara si jahat ini tergantung dari 3 bagian yang bisa saya pilah, ya, yang bisa saya sampaikan, yaitu suara dari emosi kita sendiri, perasaan kita, suara dari keadaan, ya, lalu suara si jahat sendiri, bisikan-bisikan jahat yang melintas di pikiran, tiba-tiba ada di dalam kita, dorongan-dorongan untuk melakukan hal yang salah, saudaraku. Dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang di luar nalar manusia, hal-hal yang di luar ekspektasi kita sendiri. Kok bisa, ya? Sebagai contoh, saya sendiri nih, saya itu punya fobi dengan sesuatu, binatang. Ketika binatang itu datang, saya pasti melakukan reaksi yang di luar nalar saya. Saya bisa lompat setinggi-tingginya. Gitu, saudaraku. Contohlah, ibu-ibu kalau dengar cacing atau ular gitu, pasti timbul rasa jijik, ngeri, takut, dan sebagainya. Di mana mereka akan langsung mengadakan reaksi spontan, saudaraku. Ya. Nah, ada di dalam kita suara-suara si jahat yang kita nggak tahu. Dan kita seringkali tidak bereaksi, saudaraku. Tetapi kita mendengarkan, lalu memikirkannya. Salah satu ciri daripada si jahat, saudaraku. Ya, contoh, ketika ada sesuatu, kita melihat seseorang, melihat sesuatu yang menguntungkan dia. Tiba-tiba di dalam diri dia ada suara itu, ambil. Itu untungnya buat kamu. Ambil, itu keuntungan besar. Ambil, kamu membutuhkan itu. Padahal di dalam kita ada suara yang lain, yaitu suara yang ketiga yang nanti saya bicarakan, yaitu suara dari hati nurani kita. Di mana di sana Tuhan itu ada di dalamnya. Roh Kudus tinggal di dalamnya, atau manusia diciptakan tuh dengan hati nurani yang baik. Karena Allah menciptakan
semuanya itu baik. Pada akhir penciptaan Allah mengatakan semua itu baik. Karena di dalam diri manusia ditiupkan nafas hidupnya Allah. Nafasnya Allah, kehidupan Allah ada dalam diri manusia. Kisah Adam dan Hawa ya saudaraku ya. Nah, di dalam kita ini nanti bisa keluar bisikan-bisikan yang jahat. Dari si jahat. Iblis beserta roh-roh jahat di dalamnya. Setan-setan di dalamnya. Itu membisikkan untuk kita melakukan hal-hal yang jahat. Kadang di luar pikiran kita. Sebagai contoh, ada orang yang kepepet. Tiba-tiba dia bisa mencuri. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang salah. Padahal dia nggak pernah lakukan yang salah itu. Lalu ada lagi suara jahat yang kedua. Orang itu tiba-tiba berpikir oleh karena keadaan yang memaksa, dia melakukan sesuatu. Misalnya kalau ibu-ibu, wanita-wanita jual diri. Demikian juga pria jual diri, saudaraku. Oleh karena keadaan, aku mau melakukan itu, toh cuman begitu saja. Suara itu mengatakan, kamu bisa jual dirimu ketika saudara lihat keadaan orang lain, ketika orang lain berbicara, tahu nggak aku ini? Aku nih hidupku disupport seseorang. Aku cuma begini aja melakukan, nggak ada yang tahu kok. Suara daripada orang itu. Dan di dalam kita, suara itu ada yang meresponinya. Pertama kita bicara, nggak mungkin aku lakukan begini-begini. Tapi ketika saudara sendiri, tiba-tiba suara itu muncul mengingatkan saudara. Atau keadaan ketika saudara kepepet lagi sendiri, sesuatu yang betul-betul tidak membuat saudara nyaman, yang berbahaya, yang urgent, ya, yang negatif, itu dua suara itu muncul. Lebih baik kamu lakukan ini, lebih baik kamu lakukan itu, kan nggak apa-apa. Lalu dia muncul lagi suara orang yang berbicara itu. Sehingga suara itu terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu suara si jahat, saudaraku. Seringkali banyak orang, pertama tidak mau melakukannya, kedua tidak mau melakukannya. Tapi semakin lama, semakin tergerus. Kenapa? Ada suara si jahat yang terus berbicara, yang mempengaruhi saudara. Sehingga ketiga suara ini sangat dominan, saudaraku, dalam kehidupan manusia yang biasa, manusia seperti apa adanya, manusia pada umumnya. Tetapi bagi orang Kristen, di mana Alkitab mencatat, ya, saya tidak bicara bagi orang-orang lain yang bukan Kristen. Masing-masing punya kekuatan sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri. Tetapi bagi orang Kristen, Alkitab mencatat, ya, buku panduan keagamaan orang Kristen mencatat, Roh Allah tinggal di dalam orang Kristen. Dan Roh Allah itu akan menuntun anak-anak Allah atau orang-orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menuju kepada kebenaran dari Allah. Lalu Roh Allah juga akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan orang Kristen. Selanjutnya Roh Allah itu akan memberikan pernyataan kehadiran Dia, baik melalui dorongan, baik melalui pikiran Kristus, baik melalui suara yang di hati juga. Akhirnya di dalam diri manusia ini ada 3 suara. Tetapi bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, ada suara 4. Suara keempat ini, suara Roh Allah diam di dalam mereka. Sehingga bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, ada yang namanya mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan tuntunan Tuhan. Kalau di teman-teman yang lain itu mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, saudaraku. Tetapi di dalam kekristenan, di Alkitab dicatat bahwa setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah diam di dalam diri mereka. Sehingga bagi orang Kristen ada penuntun,
ada suluh, ada sauh bagi jiwa mereka, pikiran, perasaan, dan emosi. Selanjutnya, hati nuraninya, rohnya dikuasai oleh Roh Allah. Karena tinggal di dalam hati orang percaya. Alkitab mencatat di dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Lalu Yesus menyambung mengatakan bahwa aku datang memberi hidup dan dalam segala kelimpahannya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada dua. Yang satunya Tuhan lenyapkan, Tuhan Yesus lenyapkan bagi anak-anaknya, bagi orang Kristen. Yaitu untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Masa depannya, cintanya, ya, pekerjaannya, rumah tangganya, kehidupannya, perlindungan yang menyeluruh tapi dari dalam. Komandonya dari dalam, bukan dari luar. Wangsit, wahyu, penyataan, ya, apapun istilahnya, diterima dari dalam orang Kristen. Karena Roh Allah tinggal di dalamnya. Ada tuntunan keempat. Sehingga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan itu jauh lebih mudah. Dan Roh Allah akan berbicara dengan caranya itu sepanjang waktu. Nggak ada waktu istirahat, nggak ada waktu tidur. Sehingga Roh Allah itu akan menguasai anak-anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita melangkah yang kedua. Bagaimana sih Roh Allah itu menuntun? Nah, Roh Allah akan menuntun. Satu, diberikan pikiran Kristus. Selalu Roh Allah itu kalau mewahyukan, memberi wangsit, itu selalu diingatkan firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Suluh bagi jiwaku, sauh bagi jiwaku. Suluh itu penerang, sauh itu jangkar. Membuat pikiran kita diterangi, yang diingatkan firman Tuhan, yang ada aplikasi kehidupannya. Diberi pengertian. Alkitab mencatat roh pengertian, roh hikmat dan pengertian. Tiba-tiba kita tahu, ngerti, oh ini loh artinya yang ditulis di Alkitab. Kenapa Tuhan Yesus itu kok tidur di buritan? Apa yang terjadi? Pokoknya kita dibawa mengerti. Karena Roh Allah memberikan roh hikmat dan pengertian. Gitu. Sehingga kehidupan kita nggak kemana-mana. Karena ada jangkar, ada sauh bagi jiwa kita. Firman Allah yang dihidupi oleh terang Roh Kudus. Oleh hikmat dan pengertian dari Roh Allah sendiri. Sehingga kita lebih gampang memutuskan. Semuanya itu harus dengan dasarnya kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, bersekutu dengan Tuhan itu artinya kita bergaul karib. Kalau bergaul karib, ya otomatis kalau diajarkan di Alkitab, kita harus banyak berdoa. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus beribadah. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Terlebih lagi kita harus melakukan firman Tuhan yang kita baca dan kita mengerti. Kalau belum mengerti, ya kita nggak mungkin bisa melakukannya. Nah, inilah yang dikerjakan Roh Allah. Semua itu Roh Allah akan dorong untuk kita berdoa. Roh Allah akan dorong kita untuk membaca atau mendengar firman Tuhan. Roh Allah mendorong kita untuk rajin beribadah. Baik melalui onsite, baik melalui online, baik melalui offline atau melalui online. Kebetulan kami bergerak di dalam ibadah online, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di online. Sehingga kami menyediakan di online ada 6 platform digital yang ada Smart People untuk online di dalamnya. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ya, ada Spotify, ada WhatsApp, ada lagi yang namanya X, ya, saudaraku. Nah, Tuhan akan mendorong anak-anaknya untuk beribadah atau mendengar firman Tuhan, mendengarkan keterangan-keterangan
Lalu penerangan-penerangan dari para pastor, para pengkhotbah, anak-anak Tuhan yang sudah melayani untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu seringkali ketika membaca firman, ketika mendengar khotbah, ketika beribadah, atau ketika mendengar lagu pujian, mereka akan mendapatkan sesuatu kalau bahasa mereka. Itu turunan Roh Kudus. Itu terang daripada Roh Allah yang tinggal di dalam orang Kristen untuk menerangi kehidupan dia. Sehingga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu punya bekal, saudaraku, untuk melakukan sesuatu, punya modal, punya dasar, punya pengetahuan, yang semuanya itu dikemas yang namanya iman. Jadi kalau hidup itu, kalau diumpamakan sebuah peperangan, untuk kita mencapai kemenangan, untuk menjadi berhasil, orang-orang Kristen ini punya modal dari Roh Allah. Kalau untuk teman-teman sekali lagi di luar Kristen memiliki cara-cara sendiri, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab masing-masing, saudaraku ya. Nah, kalau di dalam Kristen itu Roh Allah memberikan modal, menerangi, gitu, dengan diberikan hikmat dan pengertian. Diberikan hikmat itu artinya mengerti, lalu diberikan pengertian itu artinya bagaimana melakukannya. Tiba-tiba kita mengerti aja. Nah, itulah kelebihan orang Kristen di dalam kehidupan. Sehingga di dalam orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu suara yang keempat itu harusnya menjadi dominan. Tetapi di dalam anak-anak Tuhan sendiri, di dalam orang Kristen sendiri, banyak juga yang tidak memakai atau tidak menggunakan apa yang dimiliki mereka, yaitu suara Roh Kudus, terang daripada Roh Kudus, menerangi firman Tuhan untuk sebagai melangkah di dalam kehidupan, di mana akhirnya mereka hidupnya berhasil dan berkemenangan. Itu saudaraku. Nah, ketika orang Kristen tidak melakukan ini, anak-anak Tuhan tidak melakukan ini, mereka akan memakai 3 suara ini, akan dipengaruhi 3 suara. Suara dari pikirannya sendiri, respon dia, lalu suara daripada di dalam diri dia, ya, di mana itu akan menjadi sebuah respon-respon yang negatif, ya saudaraku. Yang pertama kita merespon, refleks keadaan itu apa adanya, lalu kita yang kedua merespon di dalam pikiran sendiri, ya, itu bisa negatif, saudaraku, bisa salah. Yang ketiga, respon daripada suara-suara si jahat, di mana si jahat tidak akan mendorong kita untuk melakukan hal yang salah, hal yang jahat. Kalau pertama itu kita merespon, refleks keberadaan diri kita. Yang kedua, kita merespon bisa salah. Yang ketiga, kita merespon bisa cenderung jahat, karena ada suara si jahat. Tetapi apabila kita memakai suara yang kedua, yaitu Roh Allah yang ada di dalam diri orang percaya, maka Roh Allah akan mendorong, Roh Allah akan memberikan tuntunannya, terangnya dengan berbagai macam cara, ya saudaraku ya. Itu masuk melalui pikiran, melalui perasaan, melalui emosi, melalui hati nurani. Di mana Roh Allah kan bekerja di sana. Ada suara, ada rasa, ada penyataan, ada banyak hal di mana anak-anak Tuhan semakin lama semakin paham, semakin canggih, semakin tangguh, semakin cakap untuk melakukan segala hal dalam kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Karena mereka terbiasa melakukannya, sehingga hidup mereka itu selaras dengan firman Tuhan. Hidup mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hidup mereka itu benar-benar akhirnya menjadi berhasil, ya, berkemenangan. Di dalamnya itu jelas oleh karena kemuliaan Tuhan, sehingga seluruh orang, seluruh segala sesuatu di dalam kehidupan orang percaya yang mendengarkan suara Roh Tuhan itu hidupnya akan otomatis memuliakan Tuhan.
Amin, saudaraku.